kesempatan pagi ini kita coba ketengahkan satu tema dalam kitab Al-Hikam ini, bab tentang babul ikhlasi fil amali, bab tentang ikhlas dalam amal. Tentu yang kita kaji adalah bait-bait Al-Hikamnya, sehingga ikhlas itu betul-betul sedikit demi sedikit bisa kita rasakan dan bisa kita resapi, bahkan kita sudah mulai memahami apa itu sejatinya adalah ikhlas itu sendiri. Bukan berarti ikhlas semata-mata ibadah karena Allah, ya. Tentu dalam kacamata pandangan para sufi ada hal yang lebih dalam daripada makna atau konsep sebuah ikhlas itu sendiri. Terutama Ibnu Athaillah sebagaimana yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Al-Hikam ini menyebutkan beberapa, bahkan cukup banyak, ya, bait-bait, ya, kalimat-kalimat yang berkaitan dengan ikhlas itu sendiri. Salah satunya ini cukup banyak bapak-bapak baitnya, karena begitu semakin terus kita baca, kita pahami, semakin akan lebih mengenal apa itu ikhlas. Dalam ini beliau mendahulukan kalimat baitnya adalah al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Kata Ibnu Athaillah, amal itu seperti sebuah patung atau gambar qa'imatun yang berdiri tegak. Tentu yang namanya patung itu nggak bisa memberikan manfaat, juga nggak bisa memberikan mudarat untuk kita. Nah, amal itu kata Ibnu Athaillah suwarun qa'imatun, seperti patung gambar yang berdiri tegak. Wa arwahuha, supaya patung itu bisa bergerak kan harus punya roh di dalam patung itu sendiri. Maka ruh dari amal itu adalah wujudu sirril ikhlas fiha, adanya sir, adanya kebatinan ikhlas dalam amal itu sendiri, sehingga amal itu punya roh. Roh itu yang akan menggerakkan amal itu, dan roh itulah yang akan memfungsikan amal itu dengan fungsi yang semestinya amal itu memilikinya. Maka bapak-bapak hadirin sekalian, ada orang itu kan yang ngumpulin amal saja, sholat, zikir, puasa dan sebagainya. Itu tidak ubahnya seperti orang yang sedang banyak melukis, atau orang yang sedang banyak membuat patung kemudian dikumpulkan di rumahnya. Sebab bapak-bapak, kalau kita mau merenung lebih lagi, setelah kita ngumpulin amal kebaikan, sholat kita, zikir kita, tahajud kita dan sebagainya, terus apa dengan amal itu? Terus kalau kebaikan amal itu sudah kita lakukan, terus apa amal itu? Mau kita apakan amal itu? Setelah kita sholat, kita ngaji, kita zikir, apa amal itu setelah kita lakukan? Terus ngapain amal itu? Dan untuk apa amal itu kita lakukan? Nah, maka kalau cuma sebatas ngumpulin, ya, ngumpulin amal kebaikan, sedangkan rohnya tidak kita ciptakan, gak kita hadirkan dalam amal itu sendiri, ya tadi lagi-lagi seperti patung yang senantiasa kita kumpulkan, dan patung itu nggak bisa memberikan manfaat mudarat sedikit pun apapun kepada kita. Berarti sholat kita tadi, ya, mungkin tahajud kita semalam dan lain sebagainya, itu pun sama, ya, diibaratkan sebuah patung yang hanya sebatas kita kumpulkan semata. Maka kata Ibnu Athaillah, mesti harus ada ikhlas dalam amal itu, sehingga patung itu bisa bergerak, bisa memberikan manfaat dan lain sebagainya. Nah,
konsep ikhlas ini supaya nanti dalam bait-bait berikutnya lebih halus. Ulama-ulama membagi ikhlas itu tingkatannya ya, bukan berarti kemudian tingkatan-tingkatan ini menjadi satu kekeliruan dalam diri kita ketika kita tidak memiliki tingkatan-tingkatan ini. Ya, ini tingkatan ikhlas sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Ada yang disebut dengan ikhlasul awam. Ya, ikhlasnya awam itu adalah orang yang beramal, melakukan amal ibadah karena Allah, kemudian dengan ibadahnya ia mengharapkan balasan daripada ibadah yang dilakukannya. Ya. Ini ikhlasnya orang awam. Sholat, kalau sholat nanti dapat pahala, setelah dapat pahala nanti bisa mengurangi dosa, kemudian nanti Allah masukkan surga. Ini ikhlas sudah ikhlas, tapi masuk kategori ikhlas yang pertama, ikhlasnya awam. Yang kedua, itu ada istilah namanya ikhlasul khawas, ikhlasnya orang khusus. Apa itu? Al-ikhlas min mulahadhatis shawab wa khawfil iqab, wa huwa ikhlasul khawas, wa tariquhu istihdaru azmatil ma'bud. Apa katanya? Ikhlasnya orang yang khas itu adalah memperhatikan benar nggak ibadah ini, sudah baik belum ibadah yang dilakukannya. Ya. Sebab kalau nggak benar ibadah ini, saya khawatir saya ini ibadah kepada Allah salah. Dan kalau saya salah ibadahnya kepada Allah, Allah murka kepada saya. Itu satu. Cara yang dilakukannya adalah istihdaru azmatil ma'bud, yakni menghadirkan keagungan zat yang disembah di dalam ibadahnya tadi. Ini ikhlasnya orang khas, orang kedua. Jadi ibadahnya itu ibadah menjalankan perintah Allah, ya, dengan memperhatikan sudah baik, sudah benar belum ibadah ini. Jangan-jangan ibadah ini masih kurang, masih nggak sempurna, sehingga ibadah ini nggak diterima sama Allah, atau kurang dalam pandangan Allah. Ada rasa kekhawatiran Allah murka dengan ibadah yang kita lakukan karena belum sempurna, belum baik, belum benar. Dengan cara ketika beribadah yang dilakukannya adalah menghadirkan, mendatangkan keagungan Allah dalam ibadah kita. Ini naik lagi, yang kedua, lebih naik dari yang pertama tadi. Jadi nggak mengharapkan apa-apa itu, nggak mengharapkan, cuman ingin ibadah kepada Allah supaya ibadahnya benar. Ya. Ibadahnya ingin ibadah kepada Allah dan ibadahnya itu benar. Ya. Yang ketiga itu lebih di atasnya lagi, namanya ikhlasul khawasul khas. Ikhlasnya di atas orang-orang khusus, orang yang kedua tadi. Apa itu? Al-ikhlas min ru'yatil amal, fala yara li nafsihi fi dzalika haulan wala quwwatan. Orang yang ikhlas nomor 3 ini, yang ketiga tingkatannya adalah bersih dari pandangan dalam dirinya bahwa ia memiliki kekuatan, memiliki daya untuk melakukan ibadah itu. Ini lebih sederhana, tapi yang sulit itu adalah pengamalan dan peresapan dalam diri kita. Ikhlas yang nomor 3 ini adalah ikhlas khawasul khas, adalah ikhlas bersih dari pandangan terhadap dirinya bahwa ia memiliki daya, memiliki kekuatan untuk melakukan amal itu sendiri. Itu bersih dari pandangan terhadap dirinya. Berarti tingkatan orang ikhlas yang ketiga ini, dia melihat status dirinya adalah sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba Allah.
yang nggak punya kekuatan apa-apa dan nggak punya daya apa-apa kecuali atas izin Tuannya. Kalau kita dengan Allah berarti atas izin Allah kepada kita, sehingga kita bisa ibadah, sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa zikir, sehingga kita bisa ini. Dan dia dalam ibadah yang dilakukannya tidak melihat bahwa ibadah yang dilakukannya adalah sumbernya dirinya. Ini ikhlasnya orang yang khawasul khas. Ya. Jadi dia tidak melihat bahwa kebaikan dalam dirinya itu adalah dirinya yang berbuat. Itu ikhlasnya orang yang khawasul khas. Saya pengantar gitu tentang konsep ikhlas yang pertama sama tingkatan-tingkatan orang ikhlas. Bait berikutnya kata Ibnu Athaillah, ma aradat himmatu salik antaqifa inda ma kushifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlub amamaka. Kata Ibnu Athaillah, tidaklah semangat seorang salik itu berhenti. Salik itu orang yang sedang menampaki jalan menuju Allah. Jadi orang yang banyak ibadah terus ingin memperbaiki diri sehingga betul-betul bisa ibadah baik kepada Allah sampai kepada ma'rifatnya kepada Allah. Salik namanya. Tidaklah semangat seorang salik itu berhenti. Indama kusyifalah, ketika sirnya sudah dibuka oleh Allah. Ya. Kan tadi bait yang awal itu mengatakan wa arwahuha, rohnya amal itu adalah wujudu sirril ikhlas biha, adanya sir ikhlas di dalam dirinya. Sir itu yang paling dalam diri kita. Ada hati, terus di dalamnya ada lagi, di dalamnya ada lagi. Nah, sir itu paling dalam itu. Ya, jadi ikhlas itu bapak-bapak nggak bisa kelihatan sama orang, nggak bisa. Yang bisa melihat ikhlas itu cuma diri kita. Bahkan saking halusnya itu, ikhlas itu sendiri pun kita saja nggak tahu kalau itu ikhlas. Maka ada ulama namanya Imam As-Susi, dikutip oleh Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan ikhlas itu adalah faqdu ru'yatul ikhlas fihi fahuwa mukhlis. Ikhlas itu adalah tidak ada pandangan dalam dirinya adanya rasa ikhlas. Itu adalah orang yang ikhlas. Saking halusnya, saking sir itu lebih dalam di dalam lubuk hati kita. Sampai-sampai orang yang ikhlas itu katanya orangnya tidak merasa kalau ibadah yang dilakukannya itu sudah ada rasa ikhlas dalam dirinya. Dia nggak merasa. Jadi kan kebalikannya nih bapak-bapak. Kalau kita sudah mengatakan saya ikhlas, kalau konsepnya Imam As-Susi, kita belum ikhlas. Karena ikhlasnya masih bisa dirasakan oleh diri. Nah, dalam bait ini Ibnu Athaillah mengatakan orang yang sedang menampaki jalan menuju Allah, ketika sirnya dibuka oleh Allah, ternyata ikhlas itu Pak nanti ya, pada akhirnya nanti setelah kita bacakan beberapa bait nanti, ikhlas itu akan hadir dalam diri kita sejauh mana makrifat kita kepada Allah. Semakin kita dalam mengenal Allah, semakin dalam ikhlas kita kepada Allah. Semakin jauh kita mengenal Allah, maka semakin jauh pula ikhlas itu akan ada dalam diri kita. Nanti Pak Bang, nanti pakai bait berikutnya begitu. Maka karena ikhlas itu adalah ma'rifat Allah kepada kita, maka disebut dengan sir. Nah, kalau sir kita ini sudah dibuka oleh Allah, sudah ma'rifatnya dibuka oleh Allah, kita kenal dengan Allah. Apa katanya? Hati kita, batin kita itu akan ngomong kepada kita ketika kita ini sudah dibuka oleh Allah. Alladzi tatlub amamaka, yang engkau tuntut, yang engkau cari selama ini ada di depan.
kita sholat. Sholatnya kita itu untuk apa, Pak? Apakah cuma untuk surga? Ataukah karena dosa kita? Kalau ada orang sholat, tujuan sholatnya adalah karena mengharapkan pahala, dengan keyakinan bahwa pahala sholat itu bisa menghantarkannya kepada surga, maka sejatinya yang ia sembah itu bukan Allah, tetapi adalah pahala yang bisa menghantarkan ke surganya. Itu satu. Kalau seandainya ada orang sholat, dengan sholatnya dia berharap bahwa sholat ini bisa menghapuskan dosa-dosanya kepada Allah, maka sholatnya sejatinya bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa sholatnya itu adalah bisa menghapuskan dosanya, dan dosanya adalah kepentingan dirinya. Maka sholatnya sejatinya adalah bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya. Maka kata Ibn Athaillah, walladzi tatlub amamaka, yang engkau cari, yang engkau selama ini cari itu sebenarnya ada di depan. Siapa itu? Tentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya yang kita cari dalam ibadah adalah pahala, lantaran dengan pahala itu adalah surga yang kita inginkan, berarti Allahnya di mana kalau begitu? Letak zat Allahnya di mana kalau begitu? Kalau seandainya adalah pahala dan surga yang kita cari, sedangkan pahala yang memberikan Allah dan surga yang menciptakan Allah dan yang memasukkannya adalah juga Allah. Tuhan itu maha kuasa kepada kita. Kalau Allah berkehendak orang yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surganya karena iradah Allah, karena kehendak Allah, rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Maka kalau ibadah ini kita tujukan adalah untuk hal-hal yang semacam itu, maka ibadah kita adalah untuk diri kita sejatinya, bukan untuk Allah. Itu pun dengan kita mengharapkan sesuatu imbalan dari ibadah kita. Maka nanti ada ungkapan begini, apakah pantas diri kita melakukan satu ibadah yang ibadah itu kemudian kita harapkan balasan dari ibadah yang kita lakukan, padahal ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita. Kemudian kita meminta kepada Allah balasan dari ibadah yang kita lakukan, padahal ibadah yang kita lakukan adalah bukan untuk Allah tapi untuk diri kita. Kita kerja di toko sendiri, kemudian minta upah sama toko sebelah, padahal kita kerja untuk toko kita sendiri, tapi kita mintanya kepada toko sebelah. Kita ibadah tujuannya adalah untuk diri kita. Lalu kenapa kalau kita minta kepada Allah imbalan dari ibadah yang kita lakukan, padahal ibadah itu adalah bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Lalu kan kalau kita nanya di mana ikhlasnya kalau gitu? Oke. Maka wala tabarrajat lahu zawahirul muqawwanat illa wa nadathu haqa'iquha. Maka janganlah tertutup dengan nampaknya alam semesta ini, kecuali sir kita tadi, ma'rifat kita tadi, hati kita tadi akan mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Hati kita ini akan berkata kepada diri kita, bagi orang yang hatinya sudah dibukakan oleh Allah dengan kalimat sesungguhnya kami ini semua, alam semesta ini, semua makhluk ini, kan selain Allah namanya makhluk. Kalau semua selain Allah adalah makhluk, berarti surga dan neraka juga makhluk. Kalau kita mengharap sesuatu, tertuju kepada sesuatu kepada selain Allah, berarti apa bedanya makhluk-makhluk yang lain dengan diri kita? Kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk manusia, sedangkan makhluk-makhluk lainnya Allah ciptakan sesuai dengan iradahnya Allah.
tapi status kita sama, adalah makhluk. Lalu kalau kita menuntut kepada sesama makhluk, apa bedanya kita? Nggak ada bedanya, sama saja level kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka apa katanya? Hati kita yang sirnya dibukakan oleh Allah akan mengatakan innama nahnu fitnah. Semua kami ini adalah ujian. Ya, ujian buat kita. Fala takfur, jangan kufur kepada Allah. Jangan ingkari Allah. Jangan menghilangkan Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan hilangkan Allah dari ibadah yang kita lakukan. Makanya sederhana Bapak-bapak sekalian, kita kalau sholat itu kan ada kalimat yang sering kita baca, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Ada kalimat di akhir lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu sebenarnya untuk memantapkan hati kita bahwa sholat kita ini untuk Allah. Enggak peduli Allah itu ngasih pahala ataukah enggak. Enggak peduli Allah itu nanti kalau kita sudah sholat masih tetap dimasukkan ke neraka, enggak peduli. Karena ibadah yang kita lakukan adalah persembahan kita untuk Allah. Yang namanya persembahan itu kan enggak perlu minta balasan dari persembahan yang kita lakukan. Karena persembahan ini sudah diterima sama Allah saja sudah cukup bagi kita. Kalau ibadah ini sudah diterima, itu sudah cukup. Ini ikhlas yang kedua tadi, memperhatikan sudah baik atau benar ibadah ini. Ya. Oke, ini bait yang kedua. Bait yang ketiga, kata Ibnu Athaillah, Bapak-bapak, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari ra'yi yasiru walladhi irtahala ilaihi wa huwa alladhi irtahala bihi. Kata Ibnu Athaillah, jangan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, seperti perpindahannya seekor keledai penggiling yang dia berpindah dari satu tempat, kemudian dia muter dan akan kembali kepada tempat awal mula dia beranjak di situ. Ya, jangan kita ibadah, kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah ini, hidup di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, jangan seperti keledai sebagai alat penggiling yang diikat badannya kemudian disuruh muter. Dia mengira si keledai ini dia sudah berpindah dari tempatnya, padahal akan kembali kepada tempat semula. Jangan ibadah kepada Allah itu cuma pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mana tempat lain itu adalah sama seperti tempat kita semula beranjak. Apa katanya? Walakin irhal minal aqwan ilal muqawwin. Tapi pindahlah engkau dari alam, dari tempat yang engkau duduki saat ini kemana? Ilal muqawwin, kepada zat yang menciptakan alam ini. Kita ini lagi ibadah, kemudian ibadahnya di dunia untuk menggapai kehidupan akhirat. Kira-kira begitu. Lalu kalau kita ibadah, di dunianya kita ibadah, tetapi tujuan ibadahnya untuk dunia, berarti kita ibadah ini hanya muter-muter saja, tidak beranjak dari tempat kita bermulai, kemudian pindah dari tempat itu. Tidak, kita hanya beranjak dari satu tempat, ternyata kita pindah itu akan kembali kepada tempat semula kita beranjak. Maka kata Ibnu Athaillah, pindahlah kamu dari alam ini kepada Sang Pencipta alam semesta. Kalau ibadah kita masih adalah tujuannya untuk duniawi, ya kan gitu. Sholat untuk sedekah supaya rezekinya nambah, ya kan. Kemudian puasa supaya sehat, apalagi tahajud supaya masalahnya dimudahkan.
urusannya diselesaikan, semua masalah hidupnya dipermudah, kemudian sholat dan lain sebagainya. Ini kan ibadah, pindah dari satu tempat tapi dia kembali ke tempat yang semula. Apa itu? Duniawi tujuan. Maka pindah setelah kita belajar tentang konsep ikhlas ini, pindah dari tempat kita beranjak di dunia ini, pindah kemana? Tujuan ibadahnya ilal muqawwin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita masih muter-muter di situ, ya kita belum dikatakan ibadah kepada Allah, karena belum menuju kepada Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sangat populer dan saya kira mungkin sudah banyak diceritakan oleh para penceramah, para ustaz. Ada sebuah hadis yang menyebutkan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ada kisah namanya hadis Ummi Qais. Jadi Ummi Qais itu seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki. Ada laki-laki datang ke Ummi Qais ingin meminangnya. Kemudian kata Ummi Qais, aku akan ikut hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Kalau engkau ingin meminangku, tunggu aku sampai selesai hijrah bersama Nabi. Akhirnya laki-laki yang meminang Ummi Qais ini ikut hijrah bersama Nabi. Sahabat-sahabat yang lain itu memang, dan Ummi Qais ini sudah niat dari awal ingin ikut hijrah bersama Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu laki-laki tadi yang ingin meminang Ummi Qais, karena dengar Ummi Qais akan hijrah bersama Nabi, kemudian dia ikut hijrah bersama Nabi dan rombongan sahabat. Semua orang ini dalam posisi hijrah, Pak. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kisahnya Ummi Qais ini, laki-laki yang ingin meminangnya, perpindahan hijrahnya itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi untuk apa? Untuk perempuan yang ingin dinikahinya. Maka bunyi hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya, aw imra'atin yatazawwajuha, atau karena tujuannya adalah perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang diniatkan. Berdasarkan hadis ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dikaitkan dengan tema kita pada pagi hari ini tentang ikhlas, itu adalah orang yang hijrah, pindah, ya, ngikutin petunjuk Nabi untuk melakukan hijrah, menjalankan perintah Allah. Tetapi dalam hijrahnya itu sahabat-sahabat serta Ummi Qais kan ngikutin Rasulullah. Sedangkan satu orang ini tujuan hijrahnya sama-sama hijrah, tapi tujuan hijrahnya adalah untuk dunia. Atau diperumpamakan dengan penyebutan kata perempuan, karena sebuah lambang, simbol, ya, disebutkan itu adalah untuk menggambarkan segala sesuatu yang menjadi keinginan hasrat diri kita. Jadi walaupun penyebutannya kata perempuan berdasarkan asbabul wurud dari hadis itu, tetapi ini bisa dimaknai secara tasawuf, secara sufi, kesufian, bahwa kalau perempuan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh sahabat tadi, kemudian menghantarkannya hijrah, berarti apapun itu segala bentuknya yang ada dalam diri kita, yang menghantarkan kita kemudian melakukan ibadah itu, maka hijrah kita belum kepada Allah atau untuk Allah. Saya contohkan begini, kita sholat ke masjid,
dengan dalil bahwa sholat di masjid itu pahalanya begini-begini. Pahalanya begini-begini. Kita sedekah, dengan sedekah itu nanti rezeki kita ditambah oleh Allah. Maka sejatinya pendorong dari ibadah kita itu bukan Allah, tapi hasad dalam diri kita tadi. Apa itu? Rezekinya supaya ditambah. Apa itu? Pahalanya supaya banyak. Itu yang menjadi pendorong kita beribadah. Bukan semata-mata ibadahnya itu kosong hanya untuk Allah, bukan. Tapi yang menjadikan pendorong kita melakukan ibadah yaitu hasad dalam diri kita. Bisa dipahami ini Pak? Bisa ya Pak? Ini namanya ijtihad tasawuf Pak ya. Jadi itu tadi saya katakan, semakin dalam ma'rifat seseorang kepada Allah, maka ikhlasnya pun kepada Allah semakin dalam. Semakin jauh ma'rifatnya kepada Allah, maka ikhlasnya pun tentu akan jauh dari kata ikhlas itu sendiri. Jadi pendorong-pendorong inilah yang menjadikan kita kemudian beribadah. Nah, kalau pendorong itu adalah menjadi utama hadirnya sebuah ibadah, berarti ibadah itu adalah karena pendorong itu sendiri. Dan pendorong itu adalah bukan Allah sejatinya. Makanya tidak ada konsep ikhlas di dalamnya. Oke. Ini bait yang ketiga. Bait yang keempat. La amala arja lil qabul min amalin yagibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Kata Ibnu Athaillah, tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima daripada sebuah amal yang amal itu yagibu anka syuhuduhu, yang amalnya itu hilang dari pandangannya. Ciri amal itu diterima di sisi Allah, ciri amal itu amalnya ikhlas. Kira-kira gitu sederhananya. Amal itu hilang dari pandangan kita. Amal itu hilang dari pandangan kita. Kita sudah sedekah 1 juta, tapi kayak nggak ngerasa sedekah 1 juta. Kita sudah sholat tahajud 20 rakaat, tapi paginya kayak nggak tahajud, biasa-biasa aja. Hilang dari pandangan kita. Itu tanda bahwa ibadah yang kita lakukan ikhlas. Itu tanda ibadah yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah. Yang kedua, wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Sekalipun kalau kita punya pandangan terhadap amal yang kita lakukan, dalam pandangan kita, yahtaqiru indaka wujuduhu, amal itu hina dalam pandangan kita. Kalau yang tadi amalnya hilang dari pandangan kita. Yang kedua, kalau seandainya pun kita masih punya pandangan terhadap amal yang sudah kita lakukan, dalam diri kita melihat bahwa amal itu rendah, baru sedikit, belum apa-apanya. Bahkan ketika kita lihat, ya Allah, kok gini amat ibadah saya? Ya Allah, baru segini ibadah saya. Tidak melihat, tidak merasa ibadah ini paling banyak, paling bagus, paling segala-galanya. Kemudian merasa ibadah ini sudah paling banyak, paling benar, paling soleh, paling takwa, dan paling segalanya. Tidak. Malah kalau dipahami dalam konsep yang lain, berarti kebalikannya. Orang yang kemungkinan ibadahnya tidak diterima oleh Allah adalah dia merasa sudah melakukan ibadah dengan amal yang barusan dilakukannya. Ada pandangan dalam dirinya. Yang kedua, bahwa ibadah yang dilakukannya adalah ibadah yang cukup sangat besar. Ini kebalikannya. Berarti tanda ibadah itu belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitu, Bapak-bapak dan sekalian.
orang ibadah itu sudah gitu. Jadi kalau sudah sholat, sudah zikir, sudah ngaji, bisa hadir rasa tenang, itu adalah hasil buah dari ibadah yang kita lakukan. Tapi dia tidak melihat bahwa dirinya sudah berbuat ibadah dengan kebaikan itu. Hilang, dia sudah. Itu tanda orang itu ibadahnya diterima oleh Allah karena dasarnya adalah ikhlas tadi. Nggak ngerasa kalau dirinya sudah berbuat. Kan ikhlas tingkatan yang ketiga. Apa tadi? Al-ikhlas min ru'yatil amali la yara li nafsihi haulan wala quwwatan. Ikhlas yang ketiga itu adalah bersih dari pandangan terhadap dirinya, bahwa dirinya itu bisa berbuat kebaikan, berbuat ini dan seterusnya. Hilang dari dirinya. Saya ingin mencontohkan ikhlasnya seorang hamba Allah yang ikhlasnya tingkatan khawasul khas, ya, supaya lebih mudah aja. Ada seorang budak punya tuan. Budak ini kan dalam Islam itu kan nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, kan diurus sama tuannya. Kerja juga untuk tuannya, dan belum merdeka pasti nggak dapat gaji dari tuan, karena dia status seorang budak. Tuannya ini punya seorang kaya raya, tuannya, kemudian menitipkan kekayaannya itu kepada budaknya. Kemudian tuannya ngomong begini kepada si budak, wahai budakku, katanya, aku punya uang 5 dirham, engkau berikan kepada si fulan. Engkau berikan uang 10 dirham ini kepada si fulan. Lalu seorang budak ini dengan rasa taatnya, tunduknya kepada tuannya, mengatakan, baik tuan, akan saya sampaikan uang ini kepada si fulan. Lalu pergilah seorang budak, datang, ketemulah orang yang disebut oleh tuannya. Kemudian budak tadi mengatakan, wahai fulan, ini uang 10 dirham untukmu. Ini uang 10 dirham untukmu. Lalu seorang yang diberikan uang 10 dirham ini mengucapkan terima kasih yang begitu banyak kepada si budak ini, karena mengira yang memberikannya adalah si budak ini. Kemudian budak itu begitu dikasihkan, ini uang untukmu 10 dirham. Selesai ini, berjalan menuju tuannya. Dia merasa, ini satu contoh, dia merasa bahwa dia sudah bisa memberikan 10 dirham. Satu, ketika dia pulang, jalan pengen pulang lagi ke rumah tuannya ini, dalam benaknya ngerasa bahwa dia sudah sedekah 10 dirham. Ya, satu. Yang kedua, budak ini ketika memberikan uang 10 dirham, dia melepaskan pemilik dari uang 10 dirham itu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memberikan uang dirham, dia tidak menyebut dari mana uang itu ia dapatkan dan ini ditujukan untuk siapa, tanpa menyebutkan itu. Dia hanya pulang merasa lega karena sudah memberikan uangnya kepada si orang tadi, dan merasa kalau dia sudah memberikan sedekah 10 dirham. Yang kedua, ketika memberikan tanpa menyebut nama tuannya, sehingga sang yang diberi tadi tidak tahu kalau yang memberikan adalah bukan dirinya. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah baik, apakah ini budak-budak yang taat, ataukah budak yang kebalikannya? Kan gitu ya Pak. Ini tentu budak yang tidak baik dalam pandangan tuannya. Apa itu? Dia merasa bahwa dirinya sudah bisa memberikan 10 dirham, padahal uang itu adalah bukan miliknya.
Berarti sejatinya dia tidak mungkin bisa berbuat kebaikan dalam bentuk sedekah kalau bukan harta dari tuannya. Karena itu adalah bukan miliknya, adalah milik tuannya. Yang berikutnya, ketika dia bersedekah, menyampaikan amanah dari tuannya, dia mengabaikan tuannya yang memiliki hak penuh terhadap uang 10 dirham dan diberikannya tanpa menyebut nama tuannya. Seakan-akan dirinya lah yang memberi ikan uang itu dan berasal dari dirinya. Kita pun demikian, bapak-bapak hadirin sekalian. Dalam ibadah ini sejatinya adalah sumber ketaatan ini bukan diri kita. Sumber ketaatan ini adalah Allah yang memberikannya kepada kita, sehingga kita bisa berbuat taat. Maka sejatinya kalau Allah itu nggak memberikan ketaatan kepada kita, nggak bisa taat kita. Berat Pak, subuh-subuh mau ke masjid itu enaknya kan tidur Pak ya, gitu. Enaknya kan tidur. Tapi kita ke masjid, kita ibadah, bahkan malamnya ada yang tahajud. Kalau ini ada dalam diri kita, ya, ketaatan itu nggak ada dalam diri kita, oh berat Pak, pasti enaknya tidur kita malam. Gitu. Ya, entah habis ini kemana gitu kan. Tadi sudah sholat langsung pulang apa, mau sarapan apa, mau ngopi, mau apa gitu. Kalau ketaatan ini nggak ada dalam diri kita, dan yang memberikan ketaatan, yang sumber ketaatan itu bukan diri kita, tapi Allah yang memberikan ketaatan. Lalu kita mengklaim bahwa kita ini sudah berbuat taat. Sama seperti seorang budak yang dititipkan harta kemudian mengklaim hartanya adalah miliknya. Gitu. Ya. Oke. Maka kata Ibnu Athaillah, la tafrah ta'atu li'annaha barzat minka. Jangan ketaatan yang ada pada dirimu membuatmu bahagia. Engkau bahagia karena ketaatan itu ada pada dirimu. Jangan. Tetapi wafrah biha, tetapi bahagialah li'annaha, karena ketaatan itu barzat minallahi ilaika. Allah memberikannya untukmu. Jangan bahagia, jangan senang karena ketaatan itu ada pada diri kita. Tapi bahagialah, bersyukurlah, senanglah engkau karena Allah yang memberikan ketaatan itu kepada kita. Sebab kalau kita senang dengan ketaatan ini ada pada diri kita, berarti kan kita mengabaikan Tuhan kita, Allah. Karena ketaatan itu yang berikannya adalah Allah kepada kita. Maka senanglah karena Allah yang memberikan ketaatan itu kepada kita, sehingga kita bisa berbuat. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, sampai sampai segitu ya, konsep orang yang ma'rifatnya sudah mengenal Allah, maka ikhlasnya pun beda. Ikhlasnya sudah berbeda. Kalau selama ini kita mengatakan kita ikhlas ibadah karena Allah, dengan bait-bait yang sudah kita bacakan, maka ini akan menemukan perbedaan-perbedaan yang cukup dalam tentang apa arti ikhlas yang selama ini kita pahami dan kita ada dalam benak kita. Tapi yang paling terpenting adalah bapak-bapak sekalian, diikhlaskan itu adalah mesti minta langsung kepada Allah supaya hati ini diikhlaskan. Banyak itu ulama-ulama mengajarkan doa-doa itu ya. Allahumma ja'al a'malana khalisatan biwajhikal karim. Ya Allah, jadikan amal saya ini, amal-amal kita ini khalisatan, betul-betul bersih semata-mata liwajhikal karim, untukmu semata-mata ya Allah. Itu doanya ulama-ulama begitu ya. Jadi memang ikhlas itu diminta ya, diminta dari diri kita kepada Allah supaya ibadah ini ikhlas. Nah, sebab kenapa? Sebab rasa ikhlas ini
konsep ikhlas dalam diri kita. Kalau enggak dikasih sama Allah, sulit kita untuk ikhlas. Jadi kita yang harus minta kepada Allah supaya diri kita ini bisa ikhlas. Ya tentu dengan melalui riyadhah, olah hati, dan belajar seperti ini, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, satu bait yang akan saya bacakan lagi sebagai penutup pada kajian pagi hari ini. Kata Ibnu Athaillah, man abadahu li syai'in yarju minhu, barang siapa yang beribadah kepada Allah li syai'in, karena sesuatu yang diinginkannya. Awas nih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah li syai'in, karena sesuatu yang diinginkannya. Sholatlah supaya ini, zikirlah supaya ini, tadaruslah supaya ini. Itu namanya barang siapa yang beribadah kepada Allah karena sesuatu yang diinginkannya. Aw liyadfa bi ta'atihi urudan uqubahan, atau dia beribadah supaya tertolak, tercegah siksaan, malapetaka dengan ibadah yang dilakukan. Harus rajin dan sedekah ini supaya nanti begini-begini. Harus begini-begini supaya kita nanti nggak begini-begini. Ibadahnya karena ingin terhindar dari siksa. Kata Ibnu Athaillah, fama qama bihaqqi awsafihi, maka orang itu tidak melaksanakan hak sifat-sifat Allah kepada dirinya. Kita ini belum melaksanakan hak sifat-sifat Allah kepada diri kita. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan dikira setelah kita ibadah nanti kemudian kita banyak rezeki, banyak ini. Enggak. Alangkah banyaknya orang yang enggak sholat masih hidup, Pak. Bahkan mungkin rezekinya lebih banyak daripada kita. Kalau seandainya dengan zikir, dengan sholat, dengan ini rezeki tambah banyak, ya mestinya kita ini Pak yang di masjid yang kaya-kaya ini, Pak. Ya kan gitu ya, Pak? Karena kan kita yang rajin ke masjid, rajin pengajian ya. Kan begitu. Tapi tidak, Allah itu sifatnya adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Gitu. Dan seandainya kalau orang yang berbuat dosa itu disiksa oleh Allah, gitu, kenapa kok mereka masih mendapatkan kenikmatan? Kita yang sudah ibadah, kenapa kok begini dan seterusnya? Karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam ibadah ini kita pun belum melaksanakan hak Allah. Apa itu? Allah itu zat Tuhan Esa satu-satunya, yang kuasa, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Berarti kalau yang kita tuju adalah Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah itu mungkin dan sangat mungkin Allah lakukan tanpa melihat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tugas kita ini hanyalah ibadah kepada Allah, dengan tidak usah mengharapkan macam-macam. Ini lagi ngomongin ikhlas. Maka di akhir kata Ibnu Athaillah, man abadallaha ta'ala li ajli husulil jaza ajilan, barang siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan balasannya di dunia, au ajilan, atau balasannya di akhirat, awil firari min uqubatillah, atau terhindar dari azabnya Allah, fama qama bihaqqi awsafihi, maka dia tidak melaksanakan hak dan sifat-sifatnya Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya lau qama, barang siapa yang melaksanakan hak sifat-sifatnya Allah, la abadahu lidzatihi, pasti dia akan menyembah zatnya Allah. Siapa yang ibadahnya itu karena melaksanakan hak sifatnya Allah, pasti dia akan menyembah yang disembah adalah zat Allah.
Saya ingin mengatakan apa sih yang dimaksud dengan hak sifatnya Allah itu. Sehingga yang kita sembah itu adalah zatnya Allah. Bapak, yang ngasih kita hidup ini Allah, yang ngasih kita rezeki ini Allah, yang ngasih kita banyak keturunan, kita punya hidup baik, sehat dan sebagainya, ini adalah Allah. Maka kalau kita sadar semua yang kita miliki, semua yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu semata-mata untuk melaksanakan hak sifatnya Allah kepada kita. Kita sudah diberikan nikmat hidup, kemudian kita nggak ngebalas Allah, itu kan orang yang nggak tahu diri. Orang yang sudah diberikan ketaatan oleh Allah, kemudian dia tidak ibadah kepada Allah untuk Allah, itu kan orang yang tidak tahu malu namanya. Maka kalau orang yang sudah mengenal haknya Allah, hak sifatnya Allah kepada diri kita, maka yang kita sembah itu bukan lagi harapan-harapan yang ada dalam diri kita, tetapi adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Maka yang kita sembah adalah bukan imbalan-imbalan itu, tapi rasa syukur kita kepada Allah, kemudian kita ibadah. Kalau saya berikan contoh itu pernah juga di sini. Kita dalam kondisi sempit, mesti berobat. Kata dokter harus dioperasi. Kita sudah minta tolong ke tetangga saudara, ternyata karena biaya operasinya cukup mahal, kita tidak menemukan solusi. Lalu ada orang yang tidak kita kenal tiba-tiba datang ke kita menawarkan, saya dengar Bapak sedang sakit dan butuh biaya sekian-sekian, Bapak operasi, nanti biaya yang saya tanggung. Kemudian dioperasilah Bapak yang sakit ini, kemudian sembuh. Apa yang ada pada diri umumnya manusia ketika sudah diberikan kebaikan oleh orang? Dia datang melakukan hal-hal yang menjadi kebahagiaan orang yang pernah membantunya, tanpa mengharap sesuatu balasan dari kebaikan yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena sebagai wujud balasan atas kebaikan yang pernah diberikan orang itu kepada dirinya, tanpa mengharapkan apa-apa. Kira-kira kan begitu ya Pak? Nah, maka alangkah jeleknya orang ini, bapak yang sakit tadi, setelah sembuh, kemudian orang yang menolongnya didatangi, kemudian dia berbuat baik dengan berharap dia, orang ini pun bisa membalas kebaikan yang sudah dilakukannya. Padahal kebaikan yang sudah diberikannya, ngasih berobat tadi saja belum bisa dibalas. Dia sudah melakukan kebaikan dengan berharap orang ini bisa memberikan kebaikan lagi. Ini kan orang yang boleh dikatakan orang yang tidak tahu diri. Kira-kira begitu. Kita dengan Allah pun demikian. Kenapa kok kita ibadah ini mengharapkan sesuatu padahal pemberian Allah sudah banyak kepada kita? Karena kita ibadahnya belum terhadap zatnya Allah, masih kepada hal yang lain. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, juga membukakan pemahaman kita, sehingga kita betul-betul bisa mengenal Allah dan lebih dekat lagi kepada Allah, sehingga kita dalam beribadah ini murni betul-betul tidak ada lain adalah kecuali untuk Allah dan karena Allah semata-mata. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak-bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin di-sharing-sharingkan atau didiskusikan, kami persilahkan. Bapak-bapak ada yang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang awam, jadi menurut pemikiran saya
minta itu bukan karena Allah. Jadi saya berpendapat kalau kita sholat, setelah kita sholat kita diam, nggak usah minta apa-apa lagi, nggak usah berdoa segala macam. Jadi begitu. Jadi menurut pemahaman saya, karena saya orang awam. Jadi apakah seperti itu yang satu dengan ikhlas itu tadi? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.